Uji Glaser heterokedastisitas. Sejarah uji Glaser. Uji Glaser merupakan salah satu metode awal dan populer yang digunakan untuk mendeteksi gejala heterokedastisitas dalam model regresi linier. Uji ini diperkenalkan oleh Herbert Glaser pada tahun 1969 melalui artikelnya yang berjudul A New Test for Heterokedasticity yang diterbitkan dalam Journal of the American Statistical Association atau JASA, sebuah jurnal statistik bergengsi pada masanya. Pengertian: uji Glaser heterokedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan model regresi linier. Uji ini merupakan salah satu dari asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linier. Apabila asumsi heterokedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Langkah-langkah uji Glaser heterokedastisitas menggunakan SPSS. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jam belajar dan tingkat kehadiran siswa terhadap nilai ujian akhir semester. Untuk itu dilakukan penelitian terhadap 30 siswa. Adapun datanya sebagai berikut. Variabel jumlah jam belajar per minggu atau X1, tingkat kehadiran siswa atau X2, nilai ujian akhir semester atau Y. Ini untuk jumlah belajar per minggu X1 mulai dari 5 sampai 6, yaitu 5, 7, 4, 6, 3, 8, 5, 7, 4, 8, 5, 7, 3, 4, 6. Untuk kehadirannya 85, 95, 80, 90, 75, 100, 85, 95, 80, 100, 85, 95, 75, 80, dan 90. Untuk ujian atau Y 70, 85, 68, 78, 65, 90, 72, 83, 67, 88, 73, 84, 66, 69, 77. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan sebagai berikut. Hipotesis untuk X1 atau jam belajar. 0. Jam belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. H1. Jam belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Hipotesis untuk X2 atau kehadiran. H0. Tingkat kehadiran tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. H1. Tingkat kehadiran berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Cara memasukkan data ke SPSS. Membuka file baru, klik file, klik new data. Atau di sini. Ini variable view dan datanya nanti ditaruh di sini. Kolom label diisikan keterangan untuk melengkapi kolom name, misal X1, X2, Y. X1 untuk menamai jumlah jam belajar per minggu, X2 untuk menamai tingkat kehadiran siswa, Y nilai ujian akhir semester maksimal 8 karakter. Setelah itu tekan tab dan secara otomatis akan muncul kolom tipe atau numerik. Pada kolom bit isikan angka 8 dan pada desimal isikan 0. Tanpa desimal karena datanya bilangan bulat, maka muncul gambar seperti berikut. Jadi di kolom name ini isikan X1, X2, dan Y. Untuk di bit ini diisikan angka 8 dan untuk desimal ini yang angka 2 nanti kita ganti angka 0. Untuk labelnya ini kita isikan mulai dari jumlah jam belajar per minggu, terus tingkat kehadiran siswanya berapa, tingkat kehadiran siswa, dan yang terakhir nilai ujian akhirnya. Nah, setelah itu mengisikan data, klik view kanan bawah, isikan pada kolom X1, X2, dan Y sesuai dengan gambar yang di atas, maka muncul sebagai berikut. Nih, kalau udah diisikan maka muncul seperti ini di bagian data view. Kita lanjut, klik analyze regression
linear. Nah, ini dianalisis di klik, habis itu regression dan linear. Setelah itu, klik lalu pindahkan jumlah jam belajar per minggu X1 pada kolom dependen, lalu tingkat kehadiran siswa atau X2 nilai ujian akhir semester Y pada kolom independen. Tampilannya seperti ini. Jadi, yang awal ini kan ada jumlah jam belajar per minggu atau X1 dan X2. X2 sama X1 dipindah ke kolom ini dependen dan Y-nya dipindah ke kolom dependen. Yang duanya X1 sama X2 dipindah di kolom dependen dan yang satunya dipindah ke independen. Untuk selanjutnya, lalu klik save centang pada bagian unstandardized. Lalu klik continue. Nah, di sini. Diklik, habis itu klik continue. Lanjut, klik OK kalau sudah. Maka nanti akan muncul nilainya.